Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah. Masyiral muslimin, jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Raya Sumatera Barat yang megah ini, masjid desain terbaik bersama dengan 7 masjid yang ada di dunia yang bersama dengan Masjid Raya kita ini. Berbahagia sekali Bapak dan Ibu, kita hadir di rumah Allah yang sejuk, yang megah. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan, aktivitas kita sepanjang hari sampai hari ini diridai dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah, role model yang hari ini para ahli-ahli mempelajari dan mendalami apa betul yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau walaupun hanya hidup dalam kurun waktu 63 tahun dan melaksanakan dalam waktu 22 tahun lebih, mampu membangun peradaban yang sampai hari ini tetap memancar dan bercahaya di seluruh penjuru bumi ini dan sampai akhir zaman nantinya. Bapak Ibu yang disayangi Allah, bersyukur kita semua yang telah yakin kepada Allah dan yakin bahwa Islam adalah ad-din yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan dan kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat hidup kita. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan bicara terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara ada 4 hal Bapak dan Ibu. Ada 4. Yang pertama, bagaimana kita memaknai secara tauhid. Yang kedua, bagaimana perspektif daripada keilmuan secara ilmiah. Kemudian, bagaimana kita bisa menghayati dan memahami kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, dan bagaimana pula kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menjadikan buah Isra Mi'raj yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi miftahul jannah. Apakah kita sudah mampu melaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita memaknai secara tauhid? Semua kita telah mendengarkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang beliau ceritakan segembali beliau, yang membuat orang-orang yang ada di situ ada yang percaya, ada yang yakin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan ada yang ragu-ragu, dan bahkan ada yang lebih parah lagi Bapak dan Ibu,
Mereka menganggap Rasulullah Muhammad SAW menjadi orang yang sudah gila, yang sudah bertukar pikirannya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah asbabun nuzul turunnya surat Bani Israel yang kita bacakan tadi, bahwa dijelaskan langsung oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang kita semua juga tidak meragukan kebenarannya. Ini dulu Bapak dan Ibu, ketika kita semua yang hadir di rumah Allah ini yakin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ini adalah dari Allah, adalah firman-Nya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan itu, apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Bani Israel yang kita bacakan tadi, bahwa ada 8 hal Bapak Ibu yang dijelaskan oleh Allah. Yang pertama, bahwa yang memperjalankan itu adalah Allah yang Maha Suci. Ketika yang Maha Suci yang memperjalankan, yang melakukan sesuatu, masih adakah orang yang akan membantah apa yang disampaikan oleh yang Maha Suci? Ini dulu Bapak Ibu. Kembali kepada keyakinan kita. Kemudian Nabi Muhammad bukan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi diperjalankan. Siapa yang perjalankannya? Dialah Allah yang Maha Suci, bukan beliau berjalan. Itu dulu Pak. Kemudian siapa yang diperjalankan itu? Yang ketiga adalah seorang hamba, bukan seorang tuan, tapi adalah seorang hamba yang patuh, yang taat, yang pasti tunduk dan patuh kepada apa yang diperintah kepada beliau. Kemudian Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian semuanya kami berkati sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari ini yang kita lihat bagaimana berkahnya Masjidil Haram, bagaimana berkahnya Masjidil Aqsa. Tumpahan darah para syuhada mengalir di sana Bapak. Kemudian semuanya ini Allah katakan tanda-tanda kebesaran Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, dalam ayat ini Allah katakan innahu huwas sami'ul basir. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Allah tegaskan innahu huwas sami'ul basir. Apapun yang dipertentangkan, apapun yang diperdebatkan oleh orang-orang ketika itu, Allah katakan innahu huwas sami'ul basir. Allah melihat dan Allah. Termasuk kita yang hari ini, apa yang ada yang terbetik di hati kita, kita mendengarkan cerita ini, mendengarkan kisah ini, mendengarkan ayat ini, innahu was-sami'ul basir. Sehingga pada ayat yang pun Allah juga berfirman, wa ma ja'alna yallati araynaka illa fitnatan linnas. Bahwa inilah ujian bagi manusia. Ujian terhadap apa? Ujian terhadap tauhid, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang Allah, itu yang pertama. Kalau kita melihat dari perspektif tauhid, keyakinan, ketika kita tidak ragu lagi kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ketika kita tidak ragu lagi kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah sedikit pun juga kita akan membantah keraguan dalam diri kita. Innahu was-sami'ul basir. Kalau di zaman itu Bapak dan Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan yang belum sampai seperti sekarang ini, memang ketika itu yang diperlukan adalah keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Kalau hari ini di samping keyakinan yang kuat, semuanya bisa kita teliti dari perspektif keilmuan. Kita ingin menyampaikan kepada Ibu salah satu angka-angka yang kita ingin sampaikan secara ilmiah, bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jaraknya hanya 1.500 km. Hanya 1.500 km, kurang lebih dari sini ke Jakarta lah kira-kira jaraknya. Dikatakan bahwa yang membawa Rasulullah adalah burak. Burak ini asal katanya barun. Bakun itu adalah kilat.
Kalau kita bicara kilat ada cahaya, berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8. Ini kalau kita berhitung secara fisikanya. Atau 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya sampai ke sana. Kemudian kalau memang Nabi Muhammad SAW kita yakini dia berangkat dengan burak barkun dengan kecepatan cahaya, hanya akan ditempuh Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu hanya 5/1000 detik. Tidak akan lebih dari 1 kejap mata kita. Itu Bapak Ibu. Tentu anak-anakku semua yang telah belajar fisika juga, atau anak-anak kita yang belajar, atau kita pun pernah belajar fisika, di bagaimana bisa gesekan udara sedangkan pesawat terbang saya dibuat dengan baja yang sangat keras. Nah, tentu itu pertanyaannya, bantahannya. Ini Bapak dan Ibu juga dijawab dengan teori fisika juga. Ada namanya teori anihilasi. Jadi teori anihilasi ini namanya kesimpulan dari teori anihilasi, kira-kira Bapak dan Ibu, ketika suatu materi bertemu dengan antimateri akan terjadi anihilasi dan menghasilkan sinar gamma. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube-nya apa itu teori anihilasi, ataupun mungkin mengakses di Google-nya nanti bisa dilihat. Jadi Nabi Muhammad SAW dianihilasi oleh malaikat Jibril karena beliau dibawa ke sumur Zam-Zam sebelum diberangkatkan. Ini teorinya. Jadi betul-betul memang fisik beliau itu dianihilasi sehingga menimbulkan, menghasilkan seperti sinar gamma yang berangkat secara fisiknya. Betul fisiknya, tapi fisik dalam bentuk anihilasi. Ini Bapak Ibu, ini penjelasan secara ilmiahnya seperti itu. Jadi hari ini tidak ada lagi yang bisa membantah apakah Nabi Muhammad rohlah yang belajar. Tidak, memang beliau sendiri yang diperjalankan fisiknya, tapi melalui proses anihilasi. Itu yang kedua pada dalam perspektif kita melihat dari keilmuan yang tidak bisa kita bantah lagi. Kemudian Bapak Ibu, beliau diberangkat sampai ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha. Ini lagi pertanyaan yang perlu kita jelaskan juga kepada Bapak dan Ibu secara perspektif ilmiah. Kalau hari ini kita melihat ada matahari, ada bulan, bintang, dan semuanya, ada planet-planet, galaksi, dan semuanya itu Bapak dan Ibu bisa kita hitung berapa kecepatan cahaya kita untuk sampai ke sananya. Selama benda-benda langit alam raya yang masih bisa dihitung oleh manusia dengan kalkulasinya dalam ruang dan waktu, ini masih dia berada dalam langit yang pertama. Jadi tidak bisa kita katakan kalau Merkurius ini adalah langit yang bukan. Sepanjang masih ada ruang dan waktu, dia masih dalam langit yang pertama. Artinya ketika masih berada dalam 3 dimensi, ini masih dalam langit yang pertama. Berapa tahun cahaya pun kita untuk menembusnya ke sana, selama masih bisa dikalkulasikan. Nah, jadi langit yang ke-7 Bapak dan Ibu, dia berada bukan lagi pada dimensi yang kedua. Jadi kalau ada dimensi yang ketiga, berarti langit yang pertama dimensi yang keempat, langit yang keduanya dimensi yang ketiga, dan seterusnya. Dan ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita hitung ini, berarti langit yang ke-7 ini dimensinya sudah berada pada dimensi yang ke-9. Ruang kita ini 3 dimensi, bumi kita ini 3 dimensi, alam raya semua 3 dimensi. Ada dimensi yang keempat, dimensi kelima, enam. Jadi langit yang ke-7 itu dalam teori fisika yang berada pada dimensi yang ke-9. Bayangkan Bapak dan Ibu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari perspektif keilmuannya, dan ini yakinkan bahwa itu memang terjadi secara ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, bagaimana kecintaan kepada Rasulullah. Inilah yang terjadi Bapak dan Ibu ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga Jannatul Ma'wah. Pemilik surga telah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau telah berada di sana, beliau telah melihat keindahan surga. Betapa, bayangkan Bapak dan Ibu, apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau juga mengidamkan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Dan sama dengan kita selaku manusia. Tapi ketika diucapkan salam kepada beliau oleh pemilik surga itu, beliau tidak mau untuk masuk surga secara sendiri. Beliau jawab salam itu, Bapak dan Ibu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bapak Ibu yang disayangkan Allah, artinya beliau sampaikan buat tidak hanya beliau yang akan masuk ke dalam surga yang indah itu, yang meluasnya seluas langit dan bumi. Masih banyak hamba-hamba yang soleh yang di bumi ini yang akan masuk bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingat dengan kita semua, Bapak dan Ibu. Kita yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkumpul dalam surga bersama-sama dengan beliau. Itu kecintaan Rasulullah Pak. Rasulullah tidak egois. Kecintaan Rasulullah kepada umat. Sehingga Bapak dan Ibu, singkatnya, Rasulullah membawa miftahul jannah untuk umat yang ingin berkumpul dengan beliau dalam surganya Allah kelak. Untuk kita semua Bapak dan Ibu, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk orang kampung kita, untuk umat Islam, seluruh manusia yang yakin kepada Allah. Beliau membawa oleh-oleh itu, miftahul jannah, kunci pembuka surga itu. Itulah salat 5 waktu yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan sekarang ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pesona di Sidratul Muntaha yang membuat Rasulullah menginginkan berkumpul bersama-sama nanti dalam surga bersama umat. Itu kecintaan beliau, Bapak dan Ibu. Bahkan di akhir hayat hidup beliau, beliau juga tetap ingat dengan kita semua, ummati, ummati. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, sudah sejauh mana kita mencintai Rasulullah SAW? Kemudian yang terakhir, sudah sejauh mana kita melaksanakan sholat 5 waktu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW? Berapa tahun sudah kita memperingati Isra Mi'raj, Bapak dan Ibu? Pertanyaannya, mari kita coba mengevaluasi sudah sejauh mana kesempurnaan sholat kita untuk mampu nanti sebagai miftahul jannah, untuk pembuka pintu surga sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari, inilah kuncinya. Setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita memperbaiki dan perbaiki agar salat kita lebih baik dan lebih baik lagi. Salat kita mulai dengan berwudu, mensucikan. Sama ketika Nabi Muhammad SAW dianihilasi, ketika berwudu pindah dimensi kita, Bapak dan Ibu, dan dimensi kita secara fisik ke ruhiyah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'min. Mari Bapak dan Ibu, kita perbaiki terus salat kita agar menjadi salat yang sempurna, salat yang mampu nanti untuk membuka pintu surga, untuk berkumpul kelak bersama Rasulullah, bersama para nabi-nabi, para orang-orang saleh, para sahabat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf pada ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Istawu, istaqimu, wa'tadilu. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf. Allah